Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Islam Maghfirah, NIM 260501191930045. Saya dari Oceanografi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 yaitu tentang suhu permukaan laut. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan kemarin, kita dalam metodenya itu ada download citra, koreksi nilai awan, cropping citra, dan menampilkan citra. Nah, dalam download citra itu kita menggunakan web oceancolor.gsfc.nasa.gov. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai aqua modis. Aqua, jadi dalam bahasa Latinnya memiliki artian air, yaitu merupakan satelit milik NASA yang diluncurkan pada tanggal 4 Mei tahun 2002. Sesuai dengan namanya, aqua yang berarti air ditujukan untuk mengamati proses yang terjadi akibat interaksi antara atmosfer, lautan, dan daratan. Instrumen aqua dapat mendapatkan data mengenai profil temperatur dan kelembaban atmosfer, awan, penguapan, dan radiative balance, terrestrial snow dan sea ice, suhu permukaan laut dan produktivitas perairan, kelembaban tanah, dan memanfaatkannya dalam memprediksi cuaca. Satelit aqua ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memonitoring dinamika daratan dan lautan. Sebelum penggunaan software SIDAS, sebelum pengolahan data dengan menggunakan software SIDAS, sebelumnya kita akan mendownload data citra dulu terlebih dahulu. Itu dengan di sini pilih menu data, kemudian dipilih pada level 1 dan 2. Kenapa digunakan level 1 dan 2? Karena kualitas dan tab yang berada di level 1 dan 2 itu lebih lengkap dibandingkan menu-menu yang ada di level 3 sendiri. Oke, sebelumnya citra aqua modis itu memiliki 3 jenis data citra, yaitu citra modis level 1, level 2, dan level 3. Level 1 berisi data mentah yang nantinya akan diolah untuk memisahkan data yang terdapat pada citra aqua modis. Data level 2 adalah data citra yang telah diolah dari level 1. Pada level 2 ini berisi data citra aqua modis yang di dalamnya sudah tertera proses algoritmanya. Data level 2 ini merupakan data citra yang sering digunakan salah satunya untuk mengamati sebaran klorofil A. Data level 2 ini digunakan karena merupakan metode paling baik dengan data yang lebih jelas. Nah, kenapa tadi digunakan level 1 dan level 2 itu karena datanya lebih jelas dan menu-menunya lebih lengkap di level 1 dan level 2. Ini diklik aja. Habis itu seperti yang sudah dijelasin di awal, kita di sini menggunakan modis aqua, di checklist modis aqua. Kenapa? Karena kita di sini akan mengamati suhu permukaan laut. Jadi aku pilih yang aqua, kemudian dipilih dalam selectnya ini di checklist bagian D. Kenapa? Karena pada siang hari lebih jelas mana bagian permukaannya gitu. Kemudian dalam radius kilometer about map, click or about type in location dipilih 72 karena agar data yang di-download itu tidak terlalu besar, cakupannya lebih kecil gitu. Nah, ini ada bagian tahun dan tanggalnya.
di sini tersedia dari tahun 2002 hingga tahun 2020. Bisa dipilih bagian mana yang hendak digunakan. Gitu. Ya sudah, pilih salah satu aja. Kemudian nanti ikutin langkahnya dan download data citra tersebut. Di sini saya akan menjelaskan yang kemudian dilakukan, yaitu akan mengkoreksi nilai awannya. Nah, di sini kita buka aplikasi SIDAS-nya dulu. Kemudian kita pilih file yang telah di-download, yaitu seperti ini bentuknya, Aquamodis sst.nc open product. Nih, kita klik, habis itu pilih bagian SST, klik 2 kali. Ditunggu. Dia akan muncul datanya seperti ini, berwarna. Nah, kemudian kita pilih menu raster. Nah, kemudian kita pilih raster. Di sini kita pilih matte band. Nah, pada nama ini kita isikan nama yang ingin digunakan. Kemudian pada matte band expression dapat dituliskan berikut rumusnya, sudah dituliskan. Udah, kemudian kita oke. Nah, setelah dimasukin rumusnya tadi, warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Kemudian kita pilih raster lagi. Kenapa tadi kita pilih matte band? Itu gunanya untuk koreksi nilai awan. Kemudian kita dapat pilih reproject. Pada pada map projection, unchecklist save file as. Kemudian pada menu pilihan map projection and setting, kita pilih ubah projection ini menjadi UTM BGS 84. Kemudian kita run. Oke. Pada SIDAS juga dapat dilakukan cropping citra, yaitu untuk memotong bagian citra agar citra terlihat lebih jelas. Caranya dengan memilih raster, kemudian menu crop. Nah, di sini akan terlihat tampilan warna biru seperti ini. Kita kita kecilkan sesuai yang dibutuhkan. Khususnya disertakan bagian lautnya. Di sini. Kemudian ini bisa kita oke. Nah, dari citra yang abu-abu, citra yang sudah dipotong dan terlihat tampak lebih jelas, agar lebih jelas lagi kita pilih untuk menampilkan citra, yaitu diberikan. Dari hasil potongan tadi sebelumnya disimpan dulu dengan cara pilih menu file, kemudian diekspor, pilih ke Geotiff. Yes. Nah, diisikan sesuai nama dan yang dibutuhkan. Kemudian untuk memberikan warna nih, dalam SIDAS kita juga dapat memberikan warna, yaitu dengan pilih color manage. Kemudian pada warna nih, pilih warna yang diinginkan. Misalnya merah, kuning, hijau ya. Tuh ini. Jika sudah, dapat disimpan dengan cara yang sama, pilih file, kemudian export dan ke Geotiff. Yes. Nah, disesuaikan namanya. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai
software SIDA sendiri. SIDA sendiri merupakan software yang digunakan untuk mengolah data citra satelit untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu si surface temperature atau yang disingkat dengan SST, yaitu suhu permukaan laut, dan juga dapat menganalisis data klorofil, yaitu data kandungan klorofil A perairan. SIDA sendiri merupakan software yang digunakan untuk mengolah, menampilkan, menganalisis, dan mengontrol kualitas dari data laut. Nah, software ini merupakan software yang digunakan untuk pengaplikasian penginderaan jauh pesisir dan laut, daerah pesisir dan laut. Perangkat ini dikembangkan oleh NASA yang mampu memproses data satelit ocean color seperti coastal zone, color scanner, moderate resolution imaging spectrodiometer, ocean color thermal system, dan lain sebagainya. Sekian video dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.